Assalamualaikum Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam Waalaikumsalam. Kebajikan, Om dan salam Swastiastu. sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas Kemenko Infrawil, Bulis, beserta jajaran. Yang saya hormati juga Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian IMIPAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Badan Karantina. Yang saya hormati Kapus Data dan Informasi eh, Kementerian Perhubungan atau yang mewakili, yang sama juga Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan atau yang mewakili, yang saya hormati juga Direktur Bandar Udara, Direktur Keamanan, dan yang saya hormati para Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 1 sampai dengan 10, dan juga di sini hadir eh, para pimpinan dari Angkasa Pura Indonesia. Saya lihat di sini hadir Pak DO. Terima kasih sudah hadir Pak DO pada siang hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan juga perusahaan angkutan udara asing, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah puji syukur pada siang hari ini kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada kegiatan sosialisasi penggunaan oleh Indonesia pada penerbangan internasional, dan eh, pesertanya juga sudah dihadiri eh, baik itu dari perwakilan dari airline domestik dan internasional, dari bandara, dan juga rekan-rekan dari kantor otoritas bandara. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, menunjuk pada rapat koordinasi yang telah dilaksanakan eh, selama ini, ya, antara kami juga dengan Kemenko Infrawil, dan eh, nanti pada rencananya di tanggal 18 Agustus itu nanti akan dilaksanakan kegiatan uji coba implementasi aplikasi All Indonesia pada Badan Usaha Angkutan Udara dan juga perusahaan angkutan udara asing yang akan melakukan penerbangan internasionalnya di tiga bandara yang telah disepakati, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, dan juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk bisa eh, kita mengimplementasikan nanti daripada rencana pelaksanaan uji coba ini, dan juga nanti untuk memudahkan untuk rekan-rekan airline dalam bisa melaksanakan diseminasi kewajiban pengisian forum deklarasi oleh Indonesia oleh penumpang penerbangan internasional sebelum tiba di Indonesia, maka pada hari ini akan diselenggarakan sosialisasi penggunaan aplikasi All Indonesia pada penerbangan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan kita semua dengan kegiatan pada siang hari ini tentu dapat semakin memperjelas hal-hal apa saja yang nantinya harus dilaksanakan oleh maskapai penerbangan, baik itu domestik maupun internasional, dan juga untuk kita memperlancar implementasi daripada penggunaan aplikasi oleh Indonesia, yang karena nanti pada tanggal 1 Oktober rencananya ini akan wajib di mulai diimplementasikan di 36 bandara internasional. Jadi tentunya pada kesempatan pada siang hari ini eh, kami dari Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan mengharapkan kepada seluruh maskapai penerbangan agar berperan aktif juga dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Dan juga tentunya kami juga minta dukungan dari rekan-rekan Angkasa Pura Indonesia, karena bagaimanapun juga nanti eh, untuk penumpang-penumpang tersebut pastinya akan ada di terminal bandara. Nah, ini juga nanti harus kita antisipasi bersama. Nah, yang kita harapkan dengan pelaksanaan implementasi All Indonesia ini tentunya eh, tidak ada hal-hal yang nanti akan menghambat untuk proses penumpang itu akan melakukan keberangkatannya ataupun kedatangannya. Itu saja dari saya, dan untuk selanjutnya nanti saya persilakan kepada Bu Lis untuk bisa melanjutkan kegiatan pada siang hari ini.
Saya persilakan Bu Lis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, Pak Agus Budi untuk membuka pertemuan sosialisasi kita pada siang hari ini. Kami mengapresiasi dan ucapkan terima kasih karena dalam waktu singkat ya kita bisa set untuk pertemuan ini. Em, dan ini menjadi satu momentum baik Bapak dan Ibu supaya tidak hanya melalui surat gitu ya, tapi Bapak Ibu juga bisa bertemu gitu dengan para pemangku kepentingan untuk lebih mengetahui terkait All Indonesia yang harus diinput oleh penumpang. Eh, dan ini kami juga ucapkan terima kasih teman-teman Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Imigrasi, yang bersama Kesehatan, Kemenkes, dan Barantin yang memang sudah mengintegrasikan sistem ini. Kemudian teman-teman dari penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing, ini juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya dan bisa memanfaatkan momen ini untuk kedepannya bisa memberikan dukungan sosialisasi atau edukasi kepada penumpang kita masing-masing. Dukungan Bapak Ibu menjadi sangat penting untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi mereka yang akan terbang ke Indonesia. Mungkin di next slide, ini kami akan sampaikan kurang lebih latar belakang ya, semangat dari All Indonesia ini adalah arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah satu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Dan ini juga mendukung reformasi birokrasi tematik terkait digitalisasi administrasi pemerintahan. Nah, ini juga berkaitan dengan program nasional 2, 3, dan 5. Ini kurang lebih kami di semangat di Kementerian Lembaga ya. Next slide. Nah, ini adalah latar belakangnya adalah bagaimana kita terus mendorong optimasi layanan ke bandar udaraan. Dan di sini harapannya bisa meningkatkan customer experience yang datang ke Indonesia. Ada beberapa hal yang sedang dilakukan gitulah oleh pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan, antara lain ada tata kelola layanan bandar udara untuk kolaborasi lintas sektor, integrasi sistem deklarasi yang hari ini kita coba sosialisasikan, lalu peningkatan infrastruktur, dan juga integrasi dengan moda transportasi lainnya saat tiba di bandara. Dan ada All Indonesia ini hadir sebagai satu-satunya aplikasi resmi sistem deklarasi kedatangan yang menyederhanakan proses masuk ke wilayah Indonesia, mulai dari pelaporan imigrasi, bea cukai, kesehatan, hingga karantina. Nah, ini adalah tagline kita, All Indonesia Simplify Your Arrival. Next slide. Nah, ini juga merupakan salah satu tindak lanjut Rakor Menko di 23 Januari 2025 untuk mengintegrasikan sistem ini. Next slide. Nah, ini ada empat deklarasi yang dimintakan diisi oleh penumpang saat tiba di Indonesia. Ada All Indonesia dari Ditjen Imigrasi, kemudian ada Custom Declaration dari Bea Cukai, dan satu Sehat Health Pass dari Kemenkes, juga dokumen karantina hewan ikan tumbuhan dari Barantin. Yang tadinya kita harus mengisikan satu persatu, baik melalui digital atau aplikasi ataupun form manual, ini diintegrasikan menjadi satu kali pengisian, sehingga harapannya tidak redundant pengisian nama, paspor, dan lain-lain. Nah, banyaknya sistem yang harus diisi penumpang ini dapat berdampak negatif terhadap customer experience karena harus mengisi berbagai aplikasi serta memakan waktu. Integrasi dan simplifikasi sistem sangat diperlukan meningkatkan efisiensi kenyamanan penumpang. Nah, journey pengisian All Indonesia ini ada sekitar 33 field dan memerlukan waktu sekitar 2 menit 33 detik. Ini disimulasikan oleh anak muda dengan jaringan Wi-Fi yang baik. Jadi memang nanti akan bergantung dengan jaringan Wi-Fi atau kepemilikan di sistem oleh masing-masing penumpang gitu. Dan kalau memang jaringannya sulit atau dia nggak punya kuota, ya ini akan sulit sehingga akan didorong mengisi sebelum keberangkatan H-3 itu sudah bisa mengisi.
Nah, dibandingkan metode lama, pengisian app atau form manual yang dimiliki masing-masing ada 4 kali ini memerlukan waktu bisa 5-10 menit. Next slide. Nah, ini sistem deklarasi All Indonesia. Ini websitenya di sini udah kami tuliskan. Jadi nanti bisa dibuka masing-masing juga untuk bisa mengetahui ya isinya apa yang harus disubmit. Kemudian akan sedang disiapkan untuk masuk di aplikasi melalui iOS dan Android. Targetnya 1 September ini sudah bisa diunduh. Nah, daftar apa saja yang harus diisikan di dalam All Indonesia ini? Ini ada data pribadi, detail perjalanan, moda transportasi, dan deklarasi gitu. Jadi yang tadinya kita harus mengulang ya, yang di atas data pribadi sekarang cukup 1 kali. Lalu nanti deklarasi kebutuhan dari bea cukai, karantina, kesehatan itu juga akan terisikan sekali di dalam sistem ini. Saat ini dapat diakses melalui web All Indonesia dan iOS Android nanti 1 September. Ini akan diinformasikan lebih lanjut karena kami masih berkomunikasi dengan tim TIK Kementerian IMIPAS. Jadi sistem ini base datanya atau backbone-nya ada di imigrasi. All Indonesia ini dapat diisi H-3 sebelum keberangkatan atau di negara origin, bandara keberangkatan, termasuk untuk pembayaran visanya. Ini kemarin kami diinfokan. Dan daftar isian All Indonesia, ini tadi yang mencakup data-data ini. Next slide. Nah, ini nanti tutorialnya dari teman-teman IMIPAS aja ya. Kami boleh next slide dulu. Iya, nanti bagaimana cara mengisinya ya. Nah, ini adalah lini masa tahapannya untuk implementasi All Indonesia. Ini baru diupdate kemarin, kami rapat mingguan dengan lintas kementerian. Eh, di tanggal 24 Juli, kita ambil paling kiri ya, 24 Juli ini sudah diuji cobakan di 3 bandara. Yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Juanda, Surabaya. Dan ini terbatas di maskapai Garuda. Jadi kita trial untuk memudahkan monitoring atau melihat apa yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi juga. Nah, ini masih terus berjalan dan kita terus memantau perkembangannya. Sejauh kemarin itu ada sekitar 140.000 pengisian gitu dari 3 bandara dan dari berbagai maskapai. Jadi ternyata walaupun kita uji coba hanya Garuda, tapi tetap terbuka untuk maskapai lain atau penumpang dari maskapai lain mengisi. Jadi setelah kita tarik datanya, justru dari penumpang dari maskapai lain ini cukup banyak yang mengisikan. Nah, sehingga eh, kita segera mendorong untuk percepatan agar seluruh maskapai juga mengisi gitu. Jadi ini prosesnya dari 24 Juli berarti sekarang menuju udah 3 minggu. Nah, kemudian rencananya di 18 Agustus itu udah tinggal hari Senin ya. Ini akan diuji cobakan 3 bandara semua maskapai. Jadi sebenarnya dari teman-teman Kementerian Perhubungan juga sudah mendorong melalui surat ya Pak Dir ya agar seluruh maskapai melakukan sosialisasi untuk penginputan All Indonesia ini eh, sehingga kita coba untuk samakan gitu ya waktu supaya semua juga bersiap di maskapai-maskapai lainnya bahwa di 18 ini semua juga sudah akan mengisikan All Indonesia. Namun memang posisinya masih diuji cobakan. Arti uji coba ini adalah mereka yang sudah mengisi misalnya ECD di kedatangan ini masih dipersilakan untuk mengisi pakai QR atau deklarasi kementerian lain. Nah, tapi ke depannya karena dalam waktu dekat di tanggal 1 September ini sudah wajib di All Indonesia, harapannya di 18 ini kita dari maskapai ini juga sudah menginfokan agar penginputan cukup melalui All Indonesia. Jadi tidak nanti sudah ngisi ECD, ngisi All Indonesia lagi. Nah, artinya kan justru bukan mengurangi, malah menambah pengisian gitu ya. Nah, ini di 18, ini uji coba semua maskapai masih di 3 bandara tadi ya. Soekarno-Hatta,
Ngurah Rai, dan Juanda. Nah, setelah tanggal 18 hari Senin besok, di tanggal 26, ini kita masih baca yang garis lurus ya, 26 Agustus, uji coba ditingkatkan lagi, tidak hanya 3 bandara, tapi semua bandara. 26 Agustus itu hari Selasa, seminggu setelah 18 kurang lebih. Ya, 18 Senin, minggu depannya Selasa, ini di semua bandara, sehingga terima kasih hari ini diundang juga dari penyelenggara bandar udara semuanya dan juga dari outbound. Nah, ini untuk bersiap tanggal 26 semua bandara internasional dan seluruh maskapai sudah mengisi All Indonesia. Nanti paralel memang kami sudah infokan ke teman-teman CIQ yang punya banner masing-masing, ini sudah mulai disimpan di ruangannya kalau memang sudah tiba. Nah, harapannya kita dari maskapai ini sudah diinput di Origin gitu. Nanti paralel akan ada surat dari Kementerian Perhubungan agar mandatori diisi sebelum tiba di Indonesia. Nah, ini rencana di 26. Kemudian meningkat lagi ya di tanggal 1 September ini mandatori atau stopper. Artinya kalau tidak mengisi oleh Indonesia tidak bisa atau ditunda untuk melewati imigrasi. Nah, ini yang perlu dukungan kita semua supaya penumpang nanti tidak komplain gitu ya. Ini di 3 bandara dulu ya Bapak Ibu. Kalau di semua bandara nanti di 1 Oktober gitu. Jadi ini kita coba untuk bertahap tapi singkat-singkat gitu. Nah, waktu untuk trial ini singkat. Nah, ini uji coba di semua bandara, semua maskapai, pelabuhan, dan perbatasan dilakukan juga di 1 September. Jadi rencananya memang tidak hanya bandara, tapi juga di area titik masuk lainnya. Tapi masih diuji cobakan. Yang menjadi mandatory stopper, ini mohon perhatian kita juga maskapai-maskapai yang nanti di tanggal 1 September ini sudah ada penerbangannya menuju Suta, Ngurah Rai, dan Juanda. Ini mohon dapat diinfokan untuk pengisian H-3. H-3 sebelum 1 September, artinya berarti tanggal 29 Agustus itu sudah terbuka untuk mengisi. Nah, ini yang mohon dukungannya. Nah, jadi di antara tanggal 23 ini ya, kami ada titik-titik sebelah kiri. Ini ada rencananya akan ada uji coba untuk stopper 3 bandara di tanggal 1. Ini memang sedang dipropos harus ada 1 kali percobaan stopper gitu. Di 3 bandara ini. Tapi tanggalnya kami masih menunggu nanti kesiapan dari teman-teman TIK IMIPAS. Karena apa yang sedang dilakukan ini di atas kami tuliskan bahwa pembangunan sistem stopper dan uji coba development ini sedang berlangsung 13 sampai 20 Agustus. Jadi sejak uji coba ini terus diperbaiki sistemnya dan catatan dari lapangan yang terjadi atau sistem ini perlu ditingkatkan seperti apa itu terus kita update dengan teman TIK IMIPAS. Nah, ini prosesnya. Kemudian di 14 sampai 25 ini kita perlu inventarisasi dan penyiapan sarpras, SDM dan lain-lain. Ini adalah kita petugas pelayanan yang ada di bandar udara. Artinya apakah ada banner dan sebagainya. Ini tetap kita dorong gitu. Kemudian kesiapan dari petugas pelayanan dan infrastruktur yang ada di lapangan, apakah scannernya untuk men-scan barcode dari All Indonesia ini. Jadi setelah mereka nanti mengisi semuanya, Bapak Ibu, terakhir mereka akan mendapatkan QR code. QR code ini yang akan ditunjukkan pada petugas imigrasi, petugas bea cukai gitu. Kalau imigrasi kan itu pakai auto gate ya, atau ada counternya gitu. Tapi nanti saat mereka sudah mandatori, scan paspor itu akan ditolak kalau dia tidak mengisi All Indonesia gitu. Jadi dia akan diminta mengisi dulu baru akan bisa lewat autogate atau counternya imigrasi. Imigrasi menjadi gate pertama kan sebelum masuk ke bea cukai gitu. Nah, ini kemudian di 20 kemarin diinformasikan 21 sampai 23 ini proses instalasi ke autogate manual counter di Suta.
Kemudian dari imigrasi juga perlu instalasi autogate dan manual counter Denpasar dan Surabaya sekitar 24 sampai 27. Jadi waktu kita memang mepet semuanya sehingga ini memang mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk bersiap untuk implementasi ini. Next slide. Nah, ini yang untuk memudahkan kita membaca ya. Tadi ada gambaran keseluruhan rangkaiannya. Namun ini untuk memudahkan, hafal saja tanggal-tanggal ini. Yang 24 sudah lewat ya. 18 Agustus, 26 Agustus, dan 1 September ini menjadi wajib, mandatori. Kemudian yang 1 Oktober, ini yang terakhir ya. Ini memang kami tuliskan diinfokan lebih lanjut karena nanti masih melihat hasil evaluasi dari pelabuhan di Batam dan juga hasil evaluasi bandara-bandara lainnya. Ini kan seluruh bandara di 1 Oktober gitu. Jadi nanti kita trial lihat hasil dari pelaksanaan mandatori yang di 3 bandara dulu tanggal 1 September gitu. Nah, ini jadi apa kita upayakan bertahap Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini harapannya dukungan dari maskapai, sosialisasi pengisian All Indonesia sebelum, dari origin, atau negara asal keberangkatan, dan selama penerbangan. Antara lain, pre-flight, berbagai kanal media sosial, email, check-in, check-in session, push notification, atau contohnya seperti Fly Garuda. Jadi yang sudah melakukan sosialisasi ini adalah teman-teman Garuda dan kami juga belajar kira-kira apa. Dan saat sudah selesai, ada lagi kami akan pantau Bapak dan Ibu pengisian nanti terbanyak itu dari negara mana. Berarti nanti airline-nya airline apa. Misalnya contoh seperti Garuda kemarin ini jemaah umroh haji itu paling banyak di Juanda. Nah, pengisian karena masih uji coba ya, pengisian di kedatangan itu menumpuk di Juanda. Ternyata sosialisasi waktu itu masih minim dan travel agent belum diinformasikan. Nah, the next-nya saat kita evaluasi, kami mohon dukungan dari Garuda juga untuk engage teman-teman agent, travel agent, dan itu dilakukan. Nah, ini yang mendorong percepatan informasi ini dan teman-teman travel agent juga bisa membantu gitu ya, membantu eh, jemaah umroh. Nanti mungkin detailnya dari teman-teman IMIPAS akan menginfokan gitu bahwa bisa dibantu input oleh satu orang gitu ya, menginput 10 nama nanti di dalam All Indonesia gitu. Jadi bisa dibantulah yang lansia atau anak-anak gitu. Nah, kemudian selain pre-flight, boarding lounge ini juga bisa diaktifasi printing banner atau digital banner. Kemudian boarding announcement. Saat boarding ini juga bisa di-remind kembali. Dan di in-flight, ini in-flight announcement, in-flight flyer disisipkan pada kursi, ini juga bisa diaktifasi. Jadi ini bentuk-bentuk sosialisasi untuk engage ke penumpang ya, supaya bisa menginput di origin. Itu. Next slide. Nah, ini materi publikasi nanti akan diinfokan teman-teman Humas IMIPAS. Ada bit.ly-nya, di dalam ada video tutorial, Strakom, QR code, key visual, FAQ, bahan cetak, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu, next slide mungkin sudah ya. Iya, jadi itu kurang lebihnya terkait implementasi All Indonesia ini dan tahapannya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ahmad dari Komunikasi Publik IMIPAS. Monggo Pak, nanti Siap, Bu. pertanyaan nanti aja ya. Ya. Baik, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bu Lis, pimpinan rapat, Bu Asdep, dan Bapak Ibu pimpinan, dan rekan-rekan semua. Terima kasih Bu atas kesempatannya kembali. Eh, Mohon izin pada kesempatan kali ini kami akan mencoba meng-highlight kembali Bu, untuk timeline dari strategi komunikasi yang telah kita susun. Yang pertama itu, dan yang kedua mungkin kami akan coba tampilkan tutorial seperti arahan Ibu tadi dan mereview kembali FAQ Bu jika berkenan, dan terakhir mungkin kita akan sampaikan banner-banner karena tadi Ibu sempat sampaikan ada dicetak banner atau disampaikan banner pada
lounge atau ruang-ruang publik itu Bu ya, izin. Jadi kami yang pertama mohon izin Bu Asdep dan Monggo, Pak. Bapak Ibu semua, kami izin meng-highlight kembali untuk strategi komunikasi dari All Indonesia yang kami susun bersama dengan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea Cukai, KKP, dan Kebarantin. Next. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Asdep tadi, lanjut. Tujuan komunikasi kami sampaikan kembali bahwa All Indonesia ini tujuan komunikasinya ada 3. Yang pertama adalah mengenalkan All Indonesia sebagai sistem deklarasi penumpang terintegrasi. Jadi karena ini produk baru, kebijakan baru, inovasi baru, jadi ya mau nggak mau kita harus mengenalkan. Kita harus mengenalkan terlebih dahulu apa itu All Indonesia. Jadi untuk sampai kepada produknya dan segala macamnya itu mungkin kita harus mengenalkan terlebih dahulu. Kedua adalah kita meningkatkan pemahaman publik tentang ini mudah, ini cepat, ini ringkas gitu ya, dan ini bisa dilakukan bahkan sebelum kedatangan. Gitu. Jadi kita harus meningkatkan setelah mengenalkan, kita meningkatkan pemahaman lagi. Dan yang ketiga, terakhir kita mendorong adopsi penggunaan aplikasi itu. Kita mendorong penggunaan aplikasi itu sebelum nanti dimandatorikan. Gitu. Jadi pada saat uji coba inilah kesempatan kita untuk mendorong para penumpang, baik itu WNI atau WNA, untuk menggunakan aplikasi All Indonesia. Baiknya memang sebelum kedatangan, tapi apabila sampai di Indonesia masih belum mengisi, ya mau nggak mau kita harus mendorong mereka untuk mengisi aplikasi All Indonesia. Lanjut. Ini adalah sasaran audiensnya, tentu saja WNI, WNA, dan mitra eksternal, yaitu yang hadir di sini juga ada maskapai penerbangan, transportasi laut, operator transportasi laut, agen perjalanan, perwakilan asing juga, dan kedutaan yang ada di Indonesia, media massa, dan pelaku pariwisata. Untuk kementerian dan lembaga, ini hanya beberapa saja, nanti dapat ditambahkan lagi. Ini kan awal-awal kita menyusun, jadi kementerian dan lembaga ini memang akan terus bertambah seiring dengan banyaknya pihak yang terlibat. Lanjut. Lanjut. Ini adalah tagline-nya. Tagline untuk strategi komunikasi kita di All Indonesia. Yang pertama adalah mudah, yang kedua cepat, dan yang ketiga aman. Jadi mudahnya seperti apa? Yang pertama adalah tidak perlu mengisi beberapa kali dan langsung terintegrasi dengan seluruh sistem, yaitu sistem imigrasi, sistem bea cukai, kesehatan, dan karantina. Gitu. Jadi satu sistem ini menggantikan semua formulir deklarasi. Jadi tagline poin-poin dari tagline kita, Simplify Your Arrival, itu adalah 3 ini. Jadi ini breakdown-nya, mudah, cepat, aman. Untuk cepat, yang pertama adalah lebih sederhana dan tidak memakan waktu lama. Dan yang kedua adalah dapat mengisi bahkan 3 hari sebelum tanggal kedatangannya ke Indonesia. Gitu. Untuk dari segi amannya, sistem ini mengurangi human error dan mencegah penyalahgunaan data karena dia sudah terintegrasi. Dan yang kedua, sistem ini menjamin kerahasiaan dan melindungi data pribadi karena sudah dilindungi oleh BSSN. Lanjut. Ini adalah timeline kampanye. Ini yang kami izin koordinasikan dan mohon izin disampaikan kepada Ibu Bapak peserta rapat bahwa timeline kampanye kita ada di 24 Juli sampai dengan 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran. Dan gaya komunikasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku perjalanan. Dan untuk saluran komunikasinya, semua saluran
secara umum semasa saluran seperti media massa, media sosial, website, digital signage, videotron, dan lain sebagainya, info entertainment, KOL. Jadi semua saluran memang sebaiknya kita gunakan untuk komunikasi dari Oli Indonesia ini, publikasi dari Oli Indonesia. Dan untuk teknik komunikasinya, semua teknik juga kita gunakan, yaitu press release, soft news, carousel, poster, dan lain sebagainya. Ini mohon izin menyampaikan, Pak Steve dan Bapak Ibu, memang untuk saluran komunikasi kita sudah melaksanakan sebenarnya di 2 uji coba yang di 2 peninjauan yang terakhir, yaitu oleh Pak Menko Infra dan Bu Menpan RB di Soekarno-Hatta dan Bali, yang keduanya didampingi oleh Menteri IMIPAS. Jadi memang strategi komunikasi ini sudah kita laksanakan di 2 kegiatan tersebut. Jadi di peninjauan tersebut sudah kita laksanakan dan tinggal diperkuat saja, tinggal dikembangkan saja, diperkuat dan dimaksimalkan. Mohon izin. Lanjut. Ini timelinenya. Ada 3 timeline. Yang pertama adalah timeline fase uji coba, yang kedua timeline launching, peluncuran, dan yang ketiga adalah timeline pasca peluncuran. Back dulu coba, maaf, yang tadi. Uji coba. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, pimpinan, dan rekan-rekan, kita masih dalam tahap uji coba. Jadi fokus yang kita lakukan adalah yang pertama edukasi internal, utamanya adalah pihak-pihak mungkin yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan informasi dan pengaduan. Dan yang kedua adalah produksi materi, mumpung baik dulu belum selesai. Mumpung belum diluncurkan, jadi ini waktunya kita memang memproduksi materi seperti konten, seperti yang telah kami produksi ini, tutorial, banner, dan lain sebagainya, dan FAQ. Dan yang terakhir adalah persiapan distribusi komunikasi. Gitu. Kami selalu men-share ya, kami selalu mengirimkan, menyampaikan, membagikan link dari All Indonesia ini kepada Bapak Ibu semua, supaya silahkan dimanfaatkan, silahkan dimodifikasi, silahkan disesuaikan dengan instansi masing-masing tanpa merubah substansinya. Jadi kami sudah melaksanakan ini dalam fase uji coba dan masih akan terus melaksanakan ini. Itu sosialisasi di tempat pemeriksaan imigrasi, kalau di kami, yaitu di area imigrasi dan di counter imigrasi dan di autogate. Dan kami juga masih menyiapkan FAQ, masih melengkapi FAQ, karena pertanyaan sudah banyak yang masuk ke kami itu melalui kanal kontak center kita, informasi dan pengaduan, mulai masuk ke kami. Nah, itu kita kompilasi, kita pelajari lagi, kalau ada yang kurang nanti kita masukkan, kita update di FAQ yang ada di link seperti yang disampaikan oleh Bu Astrid tadi. Gitu. Jadi produksi materi juga sudah kami lakukan dan akan terus kami laksanakan, kita perbaiki dan kita maksimalkan, tentunya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Gitu. Dan koordinasi juga, alhamdulillah kami sangat membuka koordinasi kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang misalnya ingin ada yang ditanyakan atau bahkan dikritiki atau bahkan dikoreksi, silahkan. Kami membuka, kami sangat sangat menunggu gitu ya, menunggu untuk kita supaya berkolaborasi, supaya strategi komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, gitu. Supaya kita nggak jalan sendiri-sendiri juga. Yang selanjutnya menyiapkan mitigasi risiko, dan yang terakhir menyiapkan kerjasama dengan media atau agensi produk campaign. Gitu, Bu. Dari kami untuk fase uji coba seperti ini. Lanjut. Sedangkan untuk fase peluncuran, kami menyesuaikan apabila nanti memang pada akhirnya keputusan pimpinan tetap ada peluncuran, dan di tanggal berapanya mungkin akan kami sesuaikan untuk kegiatan-kegiatan di peluncuran tersebut. Pada intinya adalah peluncuran tentu saja fokusnya peluncuran resmi, exposure, dan atensi publik.
apalagi nanti akan dijadikan mandatori. Lanjut. Untuk pasca peluncuran, kita fokus di awareness dan adopsi. Jadi kami untuk pasca peluncuran tinggal penguatan aja sebenarnya, penguatan dan memperkuat kolaborasi lagi, menambahkan eh, tempat-tempat untuk publikasi dan memperkuat di KOL dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nanti juga akan ada eh, event-event juga kita buatkan mungkin apa dan lain sebagainya, kita bikin activation booth di bandara gitu. Jadi pasca peluncuran ini memang butuh koordinasi yang lebih intens dengan para stakeholder gitu. Lanjut. Next. Eh, untuk strategi komunikasi sepertinya hanya itu yang bisa kami highlight, yang bisa kami update. Mohon izin untuk beberapa poin dari strategi komunikasi itu kami sekali lagi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan Kementerian Lembaga dan stakeholder terkait. Apabila ada publikasi terkait dengan All Indonesia, silahkan untuk dilaksanakan. Konsepnya bisa minta dari kami atau apa membuat sendiri juga boleh. Tapi kita sangat terbuka dan apabila ingin berkolaborasi juga silahkan. Mau post konten kolaborasi juga silahkan. Jadi kami menunggu. Misalnya pun kita mau kerja bareng juga silahkan. Gitu. Ini untuk yang khusus publikasi All Indonesia gitu. Jadi untuk di minggu-minggu depan sepertinya kami akan mulai publikasi di media sosial dan KOL juga untuk publikasi All Indonesia ini. Mohon izin Bu Astrid dan Bapak Ibu, kami mohon izin menyampaikan tutorial untuk yang kedua. Berikut adalah tutorial yang sudah kami buat, sementara adalah baru 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi teksnya apa? Voice over-nya Indonesia, teksnya bahasa Inggris. Boleh tolong ditampilkan, ditayangkan. Jadi kita buat untuk yang tutorial itu yang versi eh, tiduran dan berdiri, Pak, Bu. Jadi yang landscape dan potret. Terdengar nggak ya? Belum, Pak. Suaranya tidak ada, Pak. Nggak ada ya, Bu ya. Ya, belum ada, Pak. Mas Bintang, tolong suaranya. Enggak. Ntar Bu, kami cek dulu. Jadi ada yang full Indonesia, ada yang dua bahasa. Sementara seperti itu memang. Iya, sambil menunggu ini All Indonesia ini masih 3 bahasa ya Pak ya, aplikasinya ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama satu lagi apa? Mandarin kalau nggak salah ya. Mandarin, Bu, siap, Bu. Ya. Jadi baru 3 bahasa ya Bapak Ibu All Indonesia ini. Eh, Belum. ya, Bu, suaranya nggak keluar nih, Bu. Maaf, Bu. Mas Dep. Belum bisa. Iya, suaranya eh Boleh coba mungkin
Ini kan ada di link itu ya Pak ya. Siap, Bu. Nanti boleh minta tolong Mas Rizka, coba bisa Iya, nggak? Bu. Ya, Atau dilihat bannernya dulu mungkin, Bu ya. boleh, boleh, Banner kan yang tanpa suara, Bu, izin. boleh. Mas Bintang tolong yang banner. Nah, ini yang digital banner, Bu, atau yang apa? Banner cetaknya. Jadi ada yang khusus hanya QR code untuk mengisi, ada yang memang digabung dengan tutorial. Ini yang QR code saja, Bu. Bapak Ibu mohon izin. Ada yang Indonesia version, ada yang English version, ada yang Mandarin version. Bawah coba tang, maaf. Yang ini. Nah, ini yang digabung dengan tutorial. Jadi ini memang plan ya Bapak Ibu, yang ada hanya logo dari All Indonesia. Silakan untuk dimanfaatkan, digunakan, mau ditambahkan logo juga boleh, mau diganti warnanya juga boleh, silakan. Jadi kami eh, sebarkan untuk digunakan. Ini yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris, ya, ini yang bahasa yang terakhir. Coba satu lagi tentang yang FAQ. FAQ juga sudah kami buat di 2 bahasa, Bu, izin. FAQ juga sudah kami buat di 2 bahasa. Mungkin bisa kami tambahkan lagi nanti, Bu. Misalnya sesuai arahan bahasa Mandarin mungkin atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau ditambah bahasa berarti tambah slide-nya juga, Bu, izin. Bawah terus coba. Jadi ini FAQ-nya sesuai dengan apa yang sering ditanyakan oleh netizen ya di platform kami, dan apa yang kami konsepkan yang sekiranya kemungkinan akan ditanyakan. Bawah coba, bawah. Bawah. Jadi lebih jelasnya ada di link yang terlampir. Ini sebenarnya sangat baik apabila digunakan menjadi panduan dari petugas yang ada di lapangan. Bahwa ini berarti untuk yang timeline kami coba perbaiki lagi ya, Bu Astep izin. Karena timeline di FAQ ini Iya, launching masih di 18 Agustus, Bu. iya. Itu disesuaikan lagi ya Pak. Siap, Bu. Siap, Bu. Yang lanjut bawah terus biar dibaca bersama-sama. Pelan-pelan aja, Bismillah. Nah, ini juga ada hyperlink-nya untuk user guide atau tutorial yang tadi ditayangkan tapi belum ada suaranya. Dan ada video tutorial untuk yang versi mobile dan versi website. Bawah coba lanjut. Siap, Bu. Nah, ini juga apabila ada kendala. Nah, ini kami mohon arahan Bu Astep izin dan Bapak Ibu sekalian. Karena di sini kan baru ada 4 instansi yang tercantum sebagai kontak center atau help desk bagi layanan All Indonesia ini. Apakah ini ingin ditambah atau dicukupkan dengan 4 instansi ini aja, Bu Asdep? Kami
Mohon arahan dan petunjuk. Ya, Mohon sementara izin, emang Bu. ini dulu Pak. Sementara ini dulu, karena nanti teman-teman Baik, Bu. humas ini kan akan langsung komunikasi dengan bagian TIK, gitu kan ya. Dan kalau Baik, Bu. ada keluhan nih terjadi di bandara manapun gitu ya, terkait kesisteman, kan nanti alurnya mereka bagian TIK di masing-masing bandara itu akan menginfokan nih ke TIK CIQ-nya masing-masing, lalu akan terinfokan ke pusat di mana ada kendala, kendalanya apa, dan itu bisa supaya apa tidak panjang birokrasinya gitu, bisa langsung dicari solusinya. Gitu, Pak. Baik, Bu. Iya. Siap. Siap, Bu. Bu, mohon izin, Bu. Terakhir tinggal yang tutorial itu, Bu. Kami masih kesulitan Iya, untuk iya. menayangkan, Bu. Ya, ini tim kami coba minta tolong Mas Rizka. Mohon maaf, Bu. Selamat datang di video tutorial aplikasi All Indonesia. All Indonesia hadir sebagai satu-satunya aplikasi resmi sistem deklarasi kedatangan yang menyederhanakan seluruh proses masuk ke wilayah Indonesia, mulai dari pelaporan keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina, semua terintegrasi dalam satu sistem berbasis mobile dan web. Langkah pertama, registrasi akun. Jika Anda ingin mengisi melalui web All Indonesia, silakan menuju laman allindonesia.imigrasi.go.id tanpa melakukan registrasi akun. Jika Anda ingin mengisi melalui aplikasi All Indonesia, silakan daftar untuk membuat akun baru. Isi formulir pendaftaran dengan data pribadi Anda dan buat kata sandi yang Ya, Bu, tutorial masih kita satukan, Bu, untuk yang web dan mobile, Bu. Yang membedakan hanya untuk mobile ada apa tambahan prosedur untuk setelah akun itu berhasil tadi, Bu, yang email beranda untuk masuk OTP ke login aplikasi. Langkah kedua, daftar akun, Bu. gunakan akun yang Bapak sudah Ibu mohon izin. buat untuk masuk. Pilih login dan masukkan username serta password yang telah terdaftar. Langkah ketiga, tahapan deklarasi. Silakan pilih status kewarganegaraan Anda, WNI atau WNA. Anda akan diminta Ya, ini yang khusus bahasa Indonesia. paspor menggunakan fitur scan MRZ atau dengan memasukkan data secara manual. Silakan mengisi formulir deklarasi yang tersedia, mulai dari imigrasi, kesehatan, bea dan cukai, dan karantina. Langkah 4, pengajuan selesai. Sistem akan memproses permohonan Anda dan kartu kedatangan akan ditampilkan dalam bentuk QR Code. Anda dapat mengunduh dan menyimpan QR Code sebagai bukti pendaftaran kedatangan. Terima kasih telah menggunakan aplikasi All Indonesia. Proses kedatangan Anda menjadi lebih cepat, aman, dan mudah. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi All Indonesia dan mulai menggunakan layanan ini untuk kemudahan perjalanan Anda ke Indonesia. Iya, untuk yang bahasa Inggris mungkin, Bu, izin, Bu. Bahasa Inggris. Bisa, Jadi Mas Rizka. siap. Iya. Kalau bahasa Inggris mau disesuaikan VO-nya juga, kami akan sesuaikan, Bu, izin. Ada ya Mas Rizka ya, yang bahasa Inggrisnya. Ini sambil menunggu, ini mohon bantuan Bapak Ibu. Jadi sekarang ini masih berbasis website. Nah, Siap. ini nanti mobile ini di 1 September targetnya. Nah, jadi harapannya lebih utamakan menginformasikan websitenya gitu. Karena takutnya kan kalau nanti 18 kita sudah on uji coba, berarti mereka kan sudah bisa nginput di tanggal 15. Nah, saat itu mereka mencari di Play Store nggak ada. Iya, emang belum ada gitu karena belum dipublish gitu. Ini di tanggal 1 September lah rencananya info dari teman-teman TIK gitu ya. Kemudian tadi QR code ini harus disimpan gitu. Artinya kalau memang penumpangnya apa lansia nanti bisa dibantu gitu ya. Disuruh simpan karena nanti itu yang ditunjukin. Eh, memang nanti bisa dikirim ke email dan sebagainya tapi kan dia akan sulit ya gitu itu untuk memudahkan apa screenshot atau apalah di dalam handphonenya itu gitu sih. Udah bisa Mas Rizka? Ada datanya Mas Rizka?
Ada Bu di link itu Bu, Ada? seharusnya Bu izin. Tutorial. Ada kok English versionnya ini. Ini bisa kok Bapak Ibu ini dicek. Ya, silakan. Aplikasi All Indonesia. All Indonesia hadir sebagai satu-satunya Ya. aplikasi resmi Bahasa sistem Indonesia ya ini ya. yang menyederhanakan. Enggak Bu, yang seperti yang saya sampaikan tadi Bu, untuk VO-nya Indonesia dan teksnya English. Nanti akan kami sesuaikan Bu. Iya. Segera Bu. Hari ini kami coba garap dan kami upload di link yang sama Bu izin. Iya, Jika iya. Anda ingin mengisi melalui web All Indonesia, silakan menuju laman allindonesia.imigrasi.go.id tanpa melakukan registrasi akun. Jika Anda ingin mengisi melalui aplikasi All Indonesia, silakan daftar untuk membuat akun baru. Isi formulir pendaftaran dengan data pribadi Anda dan buat kata sandi yang kuat untuk melindungi akun Anda. Setelah Berarti untuk yang mobile ini di drop dulu ya Bu izin Bu. Iya, jangan nanti diinfoin, nanti orang pada marah loh. Dikirim ke email. Siap Bu. Karena belum ada Siap. websitenya dulu aja. Pilih tombol masuk Gitu. ke Siap Bu. Setelah 1 September baru Bu ya kita Iya. masukkan kembali Bu ya. Sebelum 1 Bu. September harusnya ya, karena 1 September udah digunakan. Berarti kan H-3 itu Siap. jadi. Username serta password yang telah terdaftar. Langkah Siap, Bu. ketiga, tahapan Nanti kita bikin 2 versi juga Bu izin Bu. status keluarga Iya. negaraan Anda, WNI atau WNA. Lalu tadi ini ada yang bertanya ya, sambil diperhatikan ya Bapak Ibu ini ya. Apa tadi pertanyaannya tadi tuh? Silakan mengisi formulir Untuk deklarasi kru, yang tersedia, ya, mulai di dari chat ini ya. imigrasi, kesehatan, Untuk bea kru, dan cukai, dan apakah karantina. mengisi? Langkah 4, Gitu. pengajuan. Ini masih dalam Sistem akan minta memproses arahan Bapak Ibu. permohonan Anda dan kartu Dalam kredit waktu dekat akan akan diinfokan. ditampilkan dalam bentuk QR Code. Anda dapat mengunduh dan menyimpan QR Code sebagai bukti pendaftaran kedatangan. Terima kasih telah menggunakan aplikasi All Indonesia. Proses kedatangan Anda menjadi lebih cepat, aman, dan mudah. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi All Indonesia dan mulai menggunakan layanan ini untuk kemudahan perjalanan Anda ke Indonesia. Sudah Bu izin Bu. Ya, ya. Baik Bu, nanti akan kami sesuaikan Bu siaran Ibu dan kami garap juga yang Mandarin Bu izin. Ada lagi Pak Ahmad? Dari teman-teman? Demikian Bu Ya. Astep dan Bapak Ibu sekalian dari penyampaian dari kami. Mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi itu tadi dari teman-teman ya, IMIPAS ya. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Untuk kru tadi sambil menjawab ini mungkin nanti kami kembalikan pada Pak Dir DAU. Untuk kru ini memang harapannya ke depan semua akan mengisi. Tapi kami perlu memastikan ulang gitu ya. Karena ada kebijakan sampai saat ini kan ada pengecualian ya untuk kru ya. Ada seperti declare untuk ECD itu juga ada jalur khususnya lah untuk kru. Nah, yang ini kami masih mintakan. Namun kita masih punya waktu ya Bapak dan Ibu. Tapi nanti kami mohon bisa bersiap juga dengan ini apapun itu yang menjadi arahannya. Ini kami mohon bantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Agus Budi untuk waktunya. Demikian dari kami. Di sini hadir juga nanti teman-teman dari Bea Cukai, Kesehatan, Karantina, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu, nanti kami persilakan. Kami kembalikan ke Pak Dir ataupun dari teman-teman Kemenhub. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bu Asmi. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi baik itu dari Badan Usaha Angkutan Udara, Niaga, perusahaan angkutan udara asing juga. Saya lihat juga hadir juga rekan-rekan dari kantor otoritas bandara, dari penyelenggara bandara udara. Silakan kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya terkait dengan rencana implementasi daripada aplikasi All Indonesia, dan tentunya harapannya nanti uji coba di tanggal 18 juga bisa berjalan dengan lancar, dan mungkin yang harus dipersiapkan untuk tiga bandara dulu tadi ya, Cengkareng, Surabaya, dan Denpasar.
Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kalau yang ingin ditanyakan. Selamat siang Pak Agus, Heru dari Virgin Australia Pak. Selamat Silakan. eh, siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Langsung saja masih berkenaan masalah kru sambil menunggu sesuai penjelasan dari Bu Lisyani tadi. Apakah tetap kru bisa melakukan seperti yang sekarang sudah berjalan Bu dengan mengisi kru card pada saat di imigrasi dan juga mengisi ECD untuk di custom sampai semuanya sudah dapat konfirmasi. Terima kasih. Lanjut. Hah? Ini libur? Senin libur kan? Pak Bakti, mohon maaf. Mungkin boleh silakan boleh. Ya Pak. Iya, jadi sama ya, terkait kebijakan kru Bapak Ibu, sejauh ini bisa menggunakan yang seperti sedang berjalan gitu. Karena ini kan baru nanti diimplementasikan fullnya di Oktober ya. Lalu di bulan September ini memang di 3 bandara. Namun ini kami masih menunggu dari teman-teman imigrasi karena kan nanti gate pertama itu di imigrasi gitu yang akan dilewati oleh semua pihak gitu, semua orang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi ini kami mohon waktu dulu ya Pak Heru. Dalam waktu dekat nanti kami akan informasikan lagi ya Siap, Bu melalui Lis. teman-teman Terima kasih saya. penjelasannya. Terima kasih. Silakan siapa nih Pak Eden Sajjal. Ya, terima kasih Pak Agus yang terhormat, Ibu Lis, dan rekan-rekan semua. Sebenarnya tadi saya udah kadung ditanya juga dengan oleh Bapak Heru. Cuman untuk mengenai Suaranya Pak, ke-mute. Mute Pak Eden. Masih ada yang ditanyakan? Iya, maaf. Sudah kedengaran kah, Bu? Sudah, silakan. Iya, terima kasih Pak. Kalau dari teman-teman airline di sini yang menanyakan mengenai kurs, saya rasa itu sudah mewakili ya Bapak Ibu bahwa lebih dibikin simpel lah, Ibu. Nggak perlu ini kita menunggu waktu atau bagaimana. Yang nanti malah jadi pertanyaannya itu kenapa sih kru harus diberlakukan juga seperti itu. Kita kurang tahu mengenai teknisnya itu kenapa, dan kalau memang mereka itu nggak isi atau diikutkan dengan kegiatan All Indonesia ini, dampaknya apa? Kita juga kurang paham seperti itu. Kami rasa juga nggak ada dampak sih, itu aja sih Ibu dan Pak Agus. Itu satu. Kemudian ini mungkin gini ya Pak ya, untuk di arrival, maaf saya cuma bisa menyampaikan dari sisi di CGK Pak Soekarno-Hatta arrival, kalau supaya kan nggak selalu itu, nggak semuanya lah sebelum depart dari originnya itu dia isi All Indonesia ini ya. Ya, let's say ya, contoh. Nah, tapi nanti kalau misalnya sampai di gitu aja deh dulu, Bu, kalau misalnya di arrival nanti disediakan staff khusus seperti itu untuk
ngebantu penumpang lah seperti itu. Itu aja dulu Pak, Bu, terima kasih. Silakan Bu Lis. Iya, iya. Jadi ini masih terkait kru ya, atau pengisian di tiba gitu. Nah, memang di uji coba ini kita melihat potensi bisa terjadi penumpukan kalau memang tidak diisi di origin. Sehingga walaupun ini masih tahap awal, ini kami terus mendorong supaya penginputan ini di origin yang bisa attach kepada penumpang, antara lain ya maskapai. Kami juga minta bantuan dari teman-teman Kemlu untuk bisa dan juga kementerian lembaga lain melalui websitenya. Artinya apakah target wisatawan atau delegasi atau siapapun gitu ya yang ada kaitannya untuk ke Indonesia. Nah, ini harapannya awareness-nya terus meningkat dan kalau kita upayakan ini dari awal gitu, harapannya ini bisa percepatan untuk implementasi All Indonesia, dan di negara lain juga mungkin cukup sekali ngisi dan awareness orang juga sudah meningkat. Ya kita namanya berusaha ya Bapak dan Ibu ya supaya pelayanan semakin meningkat, ya inilah yang kita coba upayakan. Nah, kalau terkait kru tadi memang ini masih diproses karena kemarin memang ada pembahasan untuk pengisian ECD, kan kru juga wajib gitu. Karena ini sudah terintegrasi digabung, artinya kalau tidak mengisi All Indonesia berarti kan nggak ngisi ECD juga. Nah, ini yang kemarin menjadi bahan pertimbangan. Berarti harus mengisi juga dong All Indonesia karena di ECD mereka mengisi gitu. Nah, ini yang kami mohon waktu tadi. Artinya kita masih punya beberapa saat ya, sesaat lamanya gitu. Semoga dalam seminggu ini biasanya kami mintakan hasil dari arahan pimpinan ini dalam waktu 1 minggu maksimal. Kami baru kemarin itu di hari Kamis. Ini kami sudah di-tag gitu loh bahwa pertanyaan kru ini pasti akan muncul gitu ya. Tapi sosialisasi ini sebaiknya memang tetap segera dilakukan gitu supaya awareness juga sudah mulai muncul dari teman-teman maskapai gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu kenapa tadi memang masih dipertimbangkan untuk tetap mengisi All Indonesia karena di ECD itu sudah diisi dan di All Indonesia itu mencakup pertanyaan ECD gitu. Oke. Nanti kami akan infokan kembali gitu ya. Makasih. Lanjut siapa lagi? Ya, Ibu Lis, Iya. saya Cucun dari Qantas Airways. Selamat siang Pak Direktur dan teman-teman semua. Pertanyaan saya ini, kalau dari pihak head office kami ada pertanyaan lebih detail lagi, apakah saya bisa minta email address-nya dari Ibu Lis atau apa, biar mereka bisa menyampaikan pertanyaannya lewat email? Iya. Nanti Bu, kalau ada pertanyaan atau apapun ya detail itu bisa melalui email yang tadi Bu yang di-share gitu. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang memang tidak bisa terjawab baru nanti akan naik ke kami Bu. Tapi kalau sejauh pertanyaannya memang teknikal gitu ya di teman-teman bagian pelayanan itu akan langsung dijawab. Ya, Begitu di Bu Cucu. email yang di mana ya Bu? Yang tadi ada di-share di oleh teman-teman IMI pas mungkin boleh ditulis di chat ini ya Pak Iya, Ahmad ya, ya. lebih baik. Baik, Bu. Boleh ya Pak Ahmad? Iya. Ya, Baik, Bu. ya, Siap, Bu. Iya. ya. Thank you ya. Atau Sama-sama. ke Japri saya juga boleh, Bu. Ke WhatsApp saya Boleh. juga boleh, Bu. Oke, Sudah ada di oke, kolom just komentar juga, Bu. Izin. ya, Pak, please share because I think our airport facilitation from Sydney also joined this meeting. So if she want to have Okay. further question and then need an urgent answer or in detail, please give me the email address and the telephone number. Okay, thank you. Oke, Bu. Sudah terlampir di kolom komentar untuk nomor telepon saya, narahubung saya.
Untuk email saya ketik sekarang, Bu. Iya. Ini ya Bapak Ibu, nomornya Pak Ahmad dari Ditjen Imigrasi ini sudah di-share di sini. Jadi jika ada pertanyaan gitu ya yang langsung mau ditanyakan bisa juga melalui beliau ini karena nomor beliau udah saya share ke semuanya lah itu pelayanan di lapangan terkait kehumasan. Jadi terima kasih untuk Pak Ahmad dan tim. Lanjut. Ya, Bu. Terima kasih kembali. Pak Direktur ini saya langsung minta lanjut aja ya biar kalau ada pertanyaan langsung terjawab. Langsung aja, Pak Ibu. Iya. Izin Bu, Monggo, Ibu monggo. Lis, izin Bu Siapa? Lis dari Bu dari Yani. Yani KT Ya. Pasifik Bu. Ya. Yani KT Pasifik Soekarno-Hatta Ibu. Izin hanya menanyakan satu hal saja terkait dengan periode trial nih. Karena mengingat perihal kru kan masih akan didiskusikan dan direview kembali ya Ibu ya untuk masalah kru. Nah, apakah dalam periode trial ini kru dilibatkan Ibu untuk arrival atau tetap menggunakan aplikasi yang sudah ada untuk yang electronic custom declaration-nya? Itu. Kemudian ini saya sudah mencoba nih Bu masuk ke website. Memang ternyata isiannya karena ada 4 instansi di sana CIQ, memang isiannya lumayan banyak ya. Jadi mudah-mudahan sih komunikasi bisa lebih jelas. Mohon bantuan untuk yang di luar negeri mungkin nanti saya yakin akan melibatkan Kemenlu atau para KBRI, KJRI di sana ya Bu Lis ya biar banner-bannernya dipasang juga di sana atau di halaman-halamannya KBRI dan diplomat-diplomat kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri ya Bu Lis. Itu saja sih Bu Lis, terima kasih banyak. Selamat siang Bu Lis. Iya, makasih masukannya Bu Yani untuk KBRI, KJRI. Ini kami memang paralel ya Bapak Ibu, karena ini baru kemarin lah kita set untuk pertemuan sosialisasi ini. Nanti masukan dari Bu Yani tadi masih terkait periode trial. Kalau trial kita masih mengikuti jadwal yang tadi ya Bapak Ibu, ini masih diuji cobakan sampai dengan 1 September. 1 September itu baru nanti di 3 bandara ini. Jadi yang concern kita mungkin yang heavy-nya adalah kru pesawat yang akan landing di 3 bandara. Itu dulu, itu PR kami memang. Tapi mohon tunggu ya Bapak dan Ibu. Ini kami juga sambil komunikasi juga apakah memang sudah ada arahan terupdate gitu. Kalau memang semoga sih memang ada pengecualian khusus ya, tapi nanti untuk ECD kan nanti kasihan sama teman-teman Kementerian Keuangan yang memang wajib mengisi seluruhnya gitu. Itu Bapak Ibu, atau nanti ada pengecualian mengisinya di secara manual dan sebagainya, nanti kami mintakan arahan dulu ya Bapak Ibu. Siap Bu Lis, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yani. Next dari mana ya? Dit. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada di tempat pemeriksaan apa ini yang udah raise hand, silakan. Izin Ibu Lis, apakah suara saya terdengar? Oh iya, Bu Galuh ya. Iya betul Ibu. Iya. Monggo Bu. Izin Bu, ini saya hanya ingin memastikan saja Bu, usulan sih Bu tepatnya. Bagaimana kalau kita tambahkan itu ada ukuran atau target Bu dari pengisian pre-departure. Jadi mumpung kita masih punya waktu, kita bisa kita bisa lihat per hari gitu Bu, peningkatannya misalkan seberapa banyak peningkatan per hari yang harus kita push. Jadi agar ini ada dorongannya mungkin kita bisa buat target Bu. Jadi misalkan sampai tanggal sekian kita push untuk bisa sampai berapa persen seperti itu. Karena sebagaimanapun kita coba membangun sarpras yang mendukung, tentu saja lebih optimal kalau pengisiannya pre-departure Bu. Seperti itu. Itu dari sisi kami sih Bu, yang paling menurut saya kalau dari penjadwalannya sudah sangat baik Bu. Hanya saja untuk menambah ukurannya kita pantau bersama-sama dan kita berikan fokus tambahan dan push mengenai strategi pengisian pre-departure-nya Bu, atau di the port of origin. Untuk laut ada Pak? Siap Bu, sementara itu dulu Bu, nanti kalau ada kami akan present lagi. Ya, baik, makasih. Jadi Bapak Ibu menanggapi ini, tiap minggu itu kami ada evaluasi. Sejauh kemarin itu memang evaluasinya kami bisa memantau dari maskapai Garuda gitu ya.
dan dari pengisian All Indonesia sendiri. Nah, ini artinya kami coba untuk membandingkan penumpang dari misalnya Garuda dengan yang diisi itu berapa persen. Nah, jadi dari nanti mulai di tanggal 18 ini karena sudah diuji cobakan di semua maskapai, artinya di hari Kamis, setiap Kamis itu kami ada evaluasi reguler Bapak Ibu. Nah, nanti kami coba set apakah memang khusus untuk bandara, untuk angkanya ini nanti bisa ada pertemuan khusus atau sekaligus digabung gitu. Karena nanti agendanya jadi banyak sekali gitu. Ini aja rapat selalu 2 jam gitu. Nah, jadi kalau bisa lebih singkat untuk menyampaikan pengisian mungkin, tapi dari seluruh maskapai misalnya ya itu akan lebih baik gitu. Nanti kami akan set. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti kita bisa tahu gitu ya jumlah pengisiannya itu dari apa yang diinput di dalam All Indonesia gitu. Karena ada ditanyakan penerbangannya gitu. Nanti kami kita bisa tahu bersama gitu ya penerbangan-penerbangan airline-airline yang memang cukup masif untuk menghimbau, memintakan penumpangnya ini untuk mengisi sampai dengan nanti bisa berjalan semuanya di 1 Oktober. Itu akan kita monitor terus ya. Makasih Bu Galuh. Mungkin itu ya. Saya belum bisa nyebut berapa persennya ya Bapak Ibu. Nanti kita trial dulu di tanggal 18 lalu kita capture berapa jumlah pengisian All Indonesia ini gitu. Mungkin itu ya. Makasih banyak Bu Galuh. Ini dari Made Juli Emirates. Ya, Pak Made. makasih. Ya, selamat siang, Bu Lis. Saya tadi menindaklanjuti begini, Bu. Ini kebetulan juga ada pertanyaan dari Head Office Emirates. Ini sama, Bu. Kami kemarin sempat clarify terkait kru sama Angkasa Pura Indonesia yang di Bali. Jadi, kru ini kalau memang Ibu confirm, karena kami kan harus update kru portal ini, Bu. Jadi, satu pertanyaan saya, kalau memang kru ini pending, ini sehingga dia nggak ngisi All Indonesia for the time being, apakah tanggal 18 itu ECD sama SSHP itu masih hidup nggak, Bu? ECD Atau dan di-terminate? SSHP ini masih berjalan Bapak Ibu. Jadi begini, kalau terjadi kondisi down dan sebagainya, itu ya contingency plan-nya adalah kembali ke sistem masing-masing KL. Ini SOP-nya gitu. Itu kalau terjadi, tapi kami berusaha jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya, jadi begini, makanya tadi kalau ada terjadi sesuatu di masing-masing bandara, gitu, mulai mendetek ada permasalahan by sistem, ini harapannya tim teknis di lapangan akan menginfokan di dalam grupnya. Lalu akan segera didistribusikan arahan bahwa ini kembali ke sistem masing-masing KL. Itu oleh teman-teman TIK IMIPAS bersama dengan Humas IMIPAS akan share langsung ke bagian pelayanan yang ada di bandara. Nah, setelah mendetek itu artinya ini akan bersiap di masing-masing kementerian yang punya sistem ini untuk mengamankan juga sistemnya. Artinya kita berusaha gitu ya, berusaha tidak terjadi apa-apa dengan sistem ini. Namun kalau ada apa-apa, ini akan kembali. Tapi penginputan ini akan tetap mengisi di All Indonesia sampai dengan titik terjadi sesuatu tadi. Jadi memang selama uji coba ini terbuka, sistem itu masih tetap terbuka. Cuman nanti bedanya saat dia mandatori di 1 September di 3 bandara, kalau dia tidak menginput, tidak bisa lewat imigrasi. Itu. Input dia akan tetap bisa, Pak. Tapi nanti dia nggak bisa lewat imigrasi, dia protes loh. Gitu, Pak. Ini tidak menutup, dia tidak menutup di sistem karena kalau terjadi kahar dan sebagainya, itu akan tetap diinput di sana. Ini contingency plan-nya Bapak dan Ibu. Jadi upaya kita adalah mendorong penginputan supaya dia tidak tertutup saat mau lewat imigrasi. Tanggal 1 di 3 bandara. Itu.
Oke, Bu, boleh. Jadi artinya untuk airlines Iya, yang krunya menginap iya, itu tanggal 18 iya, sampai kami dapat informasi lanjutan, iya, kami tetap menginformasikan kru untuk ngisi Electronic Custom Declaration sama iya, iya, SSHP. iya, iya. Kemudian yang kedua, Bu, nah dengan sistem online nanti all Indonesia ini, apakah kru itu masih harus mengisi kembali kartu putih yang biasa diisi, Bu? Kartu Ada putih kartu itu apa putih. ya? Mungkin ada teman-teman imigrasi di sini, Kartu artinya putih. ada kartu putih yang diisi oleh kru pada saat kedatangan, Bu. Lalu Itu itu kartu apa? untuk di imigrasi, Bu. Oh, Kru itu card harus maksudnya. dijelasin. Ya, kru kan. Itu data apa di dalamnya? Ada paspor, number, ada nama gitu, Bu. Imigrasi. Boleh diinfokan Bu Galuh? Artinya double data nggak dengan All Indonesia itu kartu putih? Izin Bu Lis menjawab Heeh. terkait dengan yang kertas ataupun ada kertas putih yang dimaksud itu sebenarnya kartu kedatangan Bu, untuk kru saja. Jadi Oh, oke. itu untuk penanda mereka kru dan memang berbeda Bu dengan peruntukan All Indonesia atau Arrival Card. Oh iya. Ini kalau saya sih ya Bapak dan Ibu, saya sih 90% ini pasti akan masuk ke kru ya. Jadi saya lebih baik diinfokan sajalah ke kru gitu. Karena nanti potensinya kalau tidak mengisi ECD. Nah, ini udah salah kita gitu. Cuman ini kami kemarin supaya kita sama-sama enak ya, karena kan ini punya sistemnya 4 kementerian. Jadi kami juga minta masukan dari imigrasi gitu ya, imigrasi, dan ternyata ada kartu putih juga. Berarti nanti Bu Galuh kalau memang sudah berjalan ini kartu putih itu udah nggak perlu dong. Bener ya? Izin Ibu, memang kan sebenarnya kalau dari sisi imigrasi Arrival Card ini untuk penumpang peruntukannya. Cuman kan perkembangannya ketika sudah bergabung seperti yang disampaikan menjadi kebutuhan untuk semua untuk mengisi. Nah, mungkin kita akan coba pertimbangkan sih Bu, apakah ada hal lain yang membuat itu harus dipertahankan. Mungkin saya juga harus mengkoordinasikan secara internal seperti itu. Karena itu eksis jauh lama sebelum ada ini gitu Bu. Iya, betul. Ya, Izin ya, Ibu. paham. Demikian. Ya, makasih ya Bapak Ibu, ini saya jadi ngerti dikit-dikit lah gitu ya. Ada kartu putih ini. Kalau tahu begini kemarin juga mungkin kami mintakan arahan lah Bu ya ke Pak Wamen juga bahwa supaya tidak double penginputan gitu. Dan ya lebih baik semua mengisi saja, lebih fair gitu ya. Tapi datanya udah bisa ditarik ataukah ditambah ini kliknya untuk kru gitu. Di dalam sistem mungkin ya kan tidak mengulang untuk penumpang atau kru mungkin pilihan awalnya gitu kan ya. Nah mungkin ini yang kartu putih Bapak Ibu ini masih dimintakan arahan ya kepada IMIPAS karena ini masih di SOP beliau. Mohon maklum, mohon dapat dimengerti gitu ya. Tapi sejauh kita masih uji coba, ini masih disilakan menggunakan sistem yang lama juga masih disilakan. Tapi kita akan tetap pantau perkembangan pemanfaatan penggunaannya selama masa uji coba ini. Gitu. Lanjut. Ya, baik, makasih Bu Lis, makasih banyak. Satu lagi Bu, yang terkait kru tadi, mungkin di dalam sistem All Indonesia itu kan ada WNI dan ada foreign visitors. Nah, di situ juga ada pertanyaan yang berisi tentang do you have visa, kitas atau kitab. Nah, saran saya kalau untuk kru sebaiknya kalau memang integrated di dalam satu All Indonesia nanti sebaiknya itu terpisah. Jangan bergabung. Makasih Karena ada pertanyaan itu membuat kru semakin confused. Iya, betul. Oke, siap. Makasih Pak, ini masukannya. Nanti kami teruskan ke teman-teman teknis. Thank you Pak Made. Ada lagi Bapak Ibu? Halo, selamat siang, Bu Lis. Iya Pak. Ya, saya dengan Danang dari Singapore Airlines. Ya. Ya, izin saya ingin bertanya, Bu. Jadi ini tadi kan sudah di-mention bahwa untuk ECD, untuk e-custom declaration, dan semua platform yang saat ini sudah tersedia dari semua KLH, berarti kan masih berjalan ya Bu ya, at least sampai di 1 September. Nah, ini saya juga hanya ingin memastikan saja untuk terkait e-visa application yang untuk AutoGate, terutama untuk yang ASEAN Passport. Karena kan kita kan punya beberapa tim atau delegasi yang mungkin datang dari ASEAN atau dari Singapura. Itu juga masih berfungsi ya Bu ya, sampai di 1 September ya untuk itu? Iya, di 3 bandara ya. Oh, di 3 bandara ya? Oke. Iya.
Yang bandara lain itu masih jalan sampai 1 Oktober. Oh, sampai 1 Oktober. Berarti Iya. kalau bisa saya simpulkan tidak ada plan untuk decommissioning semua ECD atau platform apapun yang saat ini masih existing ya Bu ya? Iya. Oke. Dan juga ada pertanyaan lagi untuk ini, apakah nanti akan terintegrasi dengan IAPI? Apa itu? Integrated, mungkin dari imigrasi bisa Saya nggak menjelaskan tahu Bu? ini Ya, gimana. Coba IMIPAS. dari imigrasi mungkin ya. Izin Ibu Lis, Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan IPI. IPI ini sebenarnya sistem terbaru yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan maskapai. Jadi kita sudah punya sistem yang host to host Bu sifatnya. Jadi apabila ada jadi ada sistem yang sudah terintegrasi untuk beberapa case penumpang yang bisa yang dianggap tidak dapat memenuhi syarat itu tidak diizinkan untuk mendapatkan tiket seperti itu Bu. Nah, kaitannya dengan travel card ini memang bisa saja Bu, mungkin saja ke depannya dapat menjadi bagian. Cuman kita kan belum bisa berbicara sejauh itu gitu Bu. Karena dua-duanya masih dalam proses development dan implementasi Bu, izin. Oh iya. Oke, iya. Makasih Bu Galuh. Gitu Pak Pak Danang. Ya, oke, terima Jadi belum ya, belum Oke. ada informasi lebih lanjut untuk integrasi dengan API. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Lis. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Ini saya sambil lihat di chat ya. Apakah ada formulir isian manual yang tidak memungkinkan telepon seluler dengan jaringan internet? Enggak. Jadi All Indonesia ini nanti udah digital aja Bapak Ibu. Makanya perlu dibantu. Artinya gini, kalau kita keluar negeri tahu aturan di sana, kita juga pasti akan berusaha ya minta tolong anak atau saudara dan sebagainya supaya nanti nggak susah, kan gitu ya. Nah, ini harapannya ke depan semua semakin aware bahwa dia harus isi dulu gitu sebelum dia terbang ke Indonesia. Nah, ini dia nih menjawab pertanyaan Pak Edi. Ada lagi? Oh yes, Ibu. This is from Starlux, Jakarta. Thank you for your sharing about this meeting, and I have some questions and would like to double confirm just in case that I misunderstood your message. The first one is that is there any like past like current ECD so that we can so that the airport can provide to passenger and crew if they don't complete All Indonesia the new application at origin. Any parts like any QR so passenger when they arrive in Jakarta CGK they can scan and complete if they don't do it from origin from Taipei for example. Ya. Oke, ini Pak siapa? Pak Jarvis, Bu. Pak Jarvis. Ini saya tolong ya, benar nggak nih yang saya pahami? Artinya apakah ada QR lainnya gitu saat dia di Indonesia? Benar nggak? Bu, Gitu ya Pak? Izin. Saya perwakilan dari Starlux juga. Saya Gloria. Iya betul Bu. Untuk pertanyaannya saya bisa ulang. Jadi apa akan ada QR dalam terminal untuk penumpang dan kru kedatangan yang nggak bisa nyelesain di tempat asalnya gitu? Iya. Jadi ya masih tetap ada Bapak dan Ibu. Justru kami meminta agar QR dari yang lain di luar All Indonesia ini di take out gitu. Memang masih ada, tapi nanti kan saat dia mandatori ini kan tidak saat tiba ngisinya, tapi di origin gitu. Jadi mungkin ya nanti saya akan mintakan arahan apakah masih tetap pasca 1 September itu tetap ada gitu. Tapi kan kita mendorong informasi ini di origin. Karena kalau terus-menerus begitu nanti akan tibanya dulu baru dia ngisi kan gitu. Nah, jadi kalau ditanya QR sudah pasti ada banner-bannernya
Dan ini kami sudah minta tolong ke teman-teman dari Angkasa Pura, pengelola bandara, itu juga bisa menaruh banner QR atau websitenya ya, link websitenya All Indonesia ini, gitu. Masih Ibu Gloria, Pak Jarvis. Terima kasih Pak Jarvis. Ada lagi? Tulis aku. Siapa ya? Terima Ya, kasih, selamat Bu. siang, Bu. Masih Ya, dengan saya Salvo? Yohanes dari Sandung Airlines. Oh, Ada Sandung satu Airlines. pertanyaan yang hendak saya Iya. pertanyakan dan ingin diketahui. Apakah dengan aplikasi All Indonesia itu bisa diisi untuk satu keluarga seperti pengisian electronic custom declaration atau harus diisi perorangan? Dikarenakan penumpang kan ada yang masih child ya, yang dimana nggak semua penumpang memiliki HP gitu, Bu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Bisa Pak, maksimal 10 orang. Jadi kalau ada jemaah Oh, that's umroh, cool. itu bisa dibantu sama agennya yang ikut penerbangan. Kalau keluarga bisa bapaknya, ibunya. Bisa mengisi maksimal 10 orang satu grup gitu. Iya. Jadi dibantu gitu Baik, ya. Bu. Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Makasih. Siapa lagi tadi ya? Sudah? Kalau email khusus staff, nih Pak Eden. Pak Eden nanya ya, kalau email khusus staff, maksudnya email gimana ya Pak? Oh, emailnya imigrasi yang tadi. Silakan Pak, punya Pak Ahmadnya buat sisi aja sih, Bu. Kalau ada, kalau enggak ya juga itu aja, Humas juga cukup, Bu. Terima kasih. Ya. Ntar kalau nggak direspon, hubungin aja Pak Ahmad ini. Ya Pak Ahmad? Siap, Bu. Terima kasih. Oke. Iya, Bu. Nanti Aman, Bu. Bapak Siap, Ibu Bu. kalau ada ini nomor saya catat aja, silakan gitu ya. 0818 771 611. Jadi kalau ada yang kesulitan atau bertanya dan lain-lain boleh juga tanya saya gitu. Tapi mohon bersabar, saya akan usahakan menjawab ya. Tapi itulah kalau memang masih menunggu arahan pimpinan kami akan sampaikan seperti itu gitu ya. Mungkin bisa dibantu, Bu, dituliskan di chat, Bu, untuk kita save. Terima kasih. Nisa tolong, Nisa atau Rizka tolong tulisin nomor saya. Iya, lanjut. Siapa lagi? Selamat sore, Ibu Lis. Iya Pak Akmal. Ya, saya Akmal dari Cina Eastern. Mau tanya aja, tadi kan saya dengar bahwa All Indonesia itu terintegrasi kepada imigrasi dan custom. Salah satunya juga terintegrasi dengan AutoGate ya Bu ya. Nah, apabila ini kan bisa dilakukan 3 hari sebelum. Nah, ketika penumpang mengisi, contohnya tanggal 1 September dia landing di Jakarta, misalkan menggunakan Cina Eastern. Nah, kebetulan pesawat kita itu kan dini hari, ada delay. Pas mendaratnya itu jadi tanggal 2, apakah tidak masalah dia ketika lewat AutoGate-nya? Itu aja sih, Bu. Jadi dia landingnya akhirnya tanggal 2? Ya, karena keterlambatan Ya, berarti pesawat. dia udah wajib kan kalau di 3 bandara ini? Ya, maksudnya dia udah ngisi 3 hari sebelumnya, tapi kan saya lihat di All Indonesia website itu mengisi detail perjalanan ya Bu ya. Oh iya. Nah, diisi detail perjalanannya itu tiba di Indonesianya misalkan tanggal 1 harusnya, tapi aktualnya tanggal 2, itu nggak masalah ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa, Oke. Pak. Nggak apa-apa. Oke, makasih Bu. Iya. Kemarin saya menanyakan, teknisnya mereka nggak bisa lewat itu bagaimana? Jadi pas lagi scan paspor nggak terbuka itu AutoGate-nya gitu, karena belum ngisi. Jadi ketahuan gitu dia pas masukin paspor itu, oh dia belum isi. Nah, dia nggak ngebuka itu AutoGate-nya gitu Bapak Ibu saat dia mandatory ya. Nah, jadi itu kira-kira lah gambarannya nanti penumpang itu bisa mengalami apa, sehingga kita minta tolong bantulah mereka ya. Kasihan gitu saat landing kecewa gitu nanti. Nah, makanya Bapak Ibu sebagai mitra strategis kami ini
Kami mohon support dukungannya supaya penumpang ini tetap nyaman saat mereka tiba di Indonesia gitu. Tadi siapa lagi ya? Pertanyaannya tadi ada lagi? Sudah ya? Ibu, Sudah ya? izin ada yang di kolom chat, Ibu. Mungkin Oh bisa ya, dibaca, Bu. tunggu sebentar. Apa ya bacanya? Tolong bantu Nisa atau Rizka. Nomor Izin, Bu. ya, Please, ya, saya Juliana dari AirAsia, Bu. ya Bu Juli. Ya, saya ingin mengkonfirmasi saja. Jadi untuk tahap sosialisasi sampai dengan akhir Agustus nanti, jadi tamu yang karena kan yang dikhawatirkan adalah jika tamu tidak mendapatkan informasi untuk melakukan pengisian All Indonesia. Ya. Jadi jika misalkan tamunya mengisi ECD, Bu, apakah itu masih bisa? Bisa. Masih bisa ya. Dan kalau misalkan mereka tiba di airport nanti, apakah setelah mereka mengisi ECD ternyata mereka tahu harus mengisi All Indonesia, mereka harus mengisi juga? Enggak. Tidak perlu ya? Enggak. Iya, Oke. jangan double-double gitu. Tapi nanti kesehatan kan nyuruh ngisi juga, gitu kan Bu? Gitu. Oke. Jadi daripada ngisi satu-satu ya sekalian All Indonesia aja, udah keisi semua gitu. Nggak ada yang miss gitu kan? Oke. Nah, iya. Jadi Siap-siap, gitu ya. Bu. Biar ada Iya. penjelasan begitu, Bu. Iya. Siap. Terima kasih, Bu. Baik. Makasih sebelum Pak Slamet, ini saya infokan, mohon websitenya diinfokan yang benar dan itu informasikan gratis ya Bapak Ibu. Saya minta tolong karena jangan sampai nanti ada web yang berbayar. Lalu mereka bayar dan salah nyampe Indonesia tidak terdetek itu QR-nya. Jadi ini kita tolong jaga-jaga minta bantu Bapak Ibu websitenya dan kalau Bapak Ibu bilang tambahkan informasi ini gratis, ini kami terima kasih banyak gitu supaya jangan ada yang sampai membayar. Kalau udah bayar itu rugi 2 kali, udah salah nyampe Indonesia nggak bisa juga gitu ya. Ya Pak Slamet silakan. Izin Bu Asdep. Siapa Izin ya? Bu Asdep, izin Pak menyampaikan ya. juga Bu, izin Bu. Untuk di banner yang sudah kita buat di situ sudah ada submission free-nya Bu, tidak berbayar Bu, izin untuk yang di QR yang besar itu Bu, izin yang hanya QR-nya aja. Oke. Iya. Siap, Bu. Makasih Pak Ahmad. Iya. Pak Slamet. Selamat sore Bu, mohon izin saya dari Indigo ingin bertanya. Ini terkait aplikasi. Ketika nanti sudah berproses menjadi aplikasi, berarti data yang dimaksud itu akan tersimpan terus atau memang ketika karena maksudnya gini, orang akan sering melakukan perjalanan. Jadi apakah orang kita yang akan kembali itu harus selalu mengisi atau mengupdate atau hanya tinggal scan aja gitu? Mohon izin, mohon maaf. Nah, ini setahu saya ya, nanti kalau teman-teman IMI pas hadir mau menambahkan silakan. Jadi karena dia sudah ter-record, nanti tidak mengulang lagi gitu. Tapi dia ada mungkin info awalnya, tapi nanti berikutnya dia sudah ada, jadi nggak ngetiknya berkali-kali gitu Pak. Itu yang saya tahu ya pengisiannya. Jadi dia lebih baik merecord dari awal lah gitu, susahnya di awal. Nanti tinggal mengisi yang tinggal mengulang-ulang itu. Apakah dia nanti akan tinggal di mana gitu. Itu ya, atau tanggalnya gitu. Nah, dari IMIPAS ada yang mau ditambahkan? Silakan. Izin Bu, satu lagi pertanyaan terkait ketika sudah data yang sudah dimasukkan kemudian ternyata ada kesalahan typo, apakah masih memungkinkan data tersebut bisa dimodifikasi atau di saat kedatangan? Karena ketika berproses saat mau clearance ternyata dia tidak bisa, apakah data tersebut bisa termodifikasi atau kita memang harus coba submit ulang atau memang ada jalur tertentu gitu? Terima kasih. Ada yang hadir nggak ini TIK, Pak Ahmad? Kalau saya pikir sih saat dia udah ada QR terus ada nomor paspor dan nama, dia ya akan lewat aja ya. Tapi kalau mau pengulangan juga itu nggak apa-apa sih. Yang saya tangkap kemarin, dia akan ter-record lagi, masuk lagi gitu. Ada dari TIK nggak di sini?
Nggak ada ya Pak Ahmad ya? Kami cek dulu Bu, sepertinya hanya dari Oh, TPI Bu, izin Bu. TPI ya. Bu Iya. Galuh dan tim Bu, izin. Ini karena terkait teknis sistemnya ya Pak Slamet ya. Izin Ibu, Ya. Ya, Bu, betul, eh, Bu. iya, Heeh. izin Bu, mungkin sebenarnya Bu yang Galuh. lebih tepat untuk menjawab memang dari TIK Bu. Iya. Cuman kemarin sepertinya sudah sempat dibahas juga mengenai tombol edit. Mungkin nanti kami bisa akan tanyakan Bu, apakah tombol Iya. edit itu akan akan diadakan gitu atau seperti Iya. apa. Mm-mm. Terus mengenai pertanyaan nomor 1 itu terkait dengan retrieve Bu ya, itu sepertinya masih sesuai dengan rencana Bu. Jadi pengisian pertama itu adalah pengisian yang full, Mm-mm. kemudian next tripnya itu data utamanya dia, biodatanya itu bisa retrieve dengan sendiri dan tinggal halaman-halaman berikutnya tinggal menyesuaikan dengan detail perjalanan terbarunya dia. Izin Bu, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih Bu Galuh. Itu Pak tadi melengkapi ya pertanyaan Pak Slamet ya. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, baik. SQ Pia. Iya, izin Bu Lis, ini saya dengan Pia dari Singapore Airlines. Tadi hanya saya mau mengkonfirmasi kembali. Sempat Ibu sampaikan kalau nanti kalau tidak terbaca atau tidak terisi dengan baik, itu tidak akan autogate-nya tidak akan terbuka. Apakah saya tanya untuk let's say kalau sudah kan semuanya berjalan progressively kan dari mulai 18 September 1 September kemudian nanti 1 Oktober diharapkan semua sudah berjalan semua sudah masuk termasuk semua maskapai dan semua bandara. Harapannya seperti itu. Nah, di 1 Oktober tersebut apakah maksud ekspektasinya apakah semua sudah melalui autogate seperti kayak Singapura gitu atau jadi semua harus sudah melalui, jadi tidak ada antrian yang melalui imigrasi atau tetap ada untuk standby atau gimana kira-kira? Iya. Jadi kalau terkait autogate, ini tergantung dari terminal masing-masing ya Bu. Kalau belum autogate, ya enggak, ya pakai counter manual aja seperti biasa. Tapi saat dicek di counter itu belum isi All Indonesia, dia akan disuruh balik dulu, suruh isi dulu. Gitu. Iya. Oke. Well noted. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga makin clear ya Bapak Ibu. Ada lagi? Iya, jadi mungkin sejauh ini ya Bapak Ibu, karena kami masih menunggu terkait kru, kita samakan dulu saja dengan dengan 1 September dan 1 Oktober gitu. Artinya lebih memudahkan lah menginformasikan secara umum ya ke seluruh pihak yang akan ke Indonesia supaya lebih aware dan bersiap gitu untuk pengisiannya. Ada lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Dir, Pak Agustinus Budi. Makasih banyak Pak Dir. Baik, Bu Lis, terima kasih. Jadi sudah selesai Bu ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta sosialisasi pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak ya kita dengar pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Bu Lis. Jadi harapannya tadi apa yang sudah dipertanyakan bisa memperjelas apa yang memang harus nantinya Bapak Ibu laksanakan pada saat implementasi daripada aplikasi All Indonesia ini. Dan tentunya juga kami juga sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu dari Badan Usaha Angkutan Udara, dari Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan juga penyelenggara bandar udara, dan juga ada rekan-rekan dari kantor otoritas bandara, sehingga nanti pada saat pelaksanaan baik itu uji coba yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dan juga nanti pada saat implementasi secara penuhnya yaitu juga bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi sudah disampaikan nama Bu Lis bahwa program aplikasi All Indonesia ini tentunya untuk bisa mempermudah ya untuk memberikan pelayanan pada seluruh penumpang untuk bisa lebih cepat lagi ya untuk pengisian aplikasi yang memang dibutuhkan oleh beberapa kementerian lembaga terkait ya.
Jadi itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan terus saling menginformasikan apabila nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali, baik itu dari kami, dari Kementerian Perhubungan maupun nanti dari Bulis, dari Kemenko Eknawil ataupun dari kementerian yang lainnya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Terima Bapak kasih. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Agus. Mas Selamat Dep, sore. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih bagus. Terima kasih Mbak Lis. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih semuanya. Semuanya, makasih. Terima kasih Pak Agus dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Boleh izin keluar.